Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tentunya alhamdulillah selalu kita haturkan kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di bulan yang mulia ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka Ihya'us Sunnah dan juga melaksanakan kewajiban kita, yaitu berzikir sekaligus berfikir. Dua hal yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berzikir akan berdampak pada ketenangan jiwa. Berpikir akan berdampak kepada perilaku seseorang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, akan berusaha menjalani sesuai dengan aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang hidupnya tidak terlepas dari berzikir dan berpikir, orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan golongan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita duduk di tempat ini berzikir dan berpikir, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam segala urusan kita, problem kita, permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat berserta salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada bagian umat beliau yang selalu cinta kepada beliau dan berusaha untuk berbuat baik kepada keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seburuk apapun mereka, sejelek apapun akhlak mereka, mereka adalah orang-orang yang memang Allah berikan satu anugerah memiliki garis keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tugas kita adalah berusaha untuk menghormati mereka, kemudian mengajak mereka untuk mengikuti datuk-datuk mereka, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena memang tidak ada manusia di dunia ini yang luput dari kesalahan dan kekhilafan kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita adalah membimbing dan menasehati, memperingati kepada mereka tentang akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih sekarang ini sedang banyak membahas tentang masalah nasab daripada
zuriyah Nabi Muhammad SAW yang melalui jalur Abdullah atau Ubaidillah, putra daripada Ahmad bin Isa. Maka kita sebagai orang awam yang memang tidak mengetahui ya secara detail as-sukutus salamah, diam itu salamah. Biarkan mereka berdebat dan lain sebagainya. Intinya para ulama-ulama kita, terutama dari Nahdlatul Ulama, mereka telah meyakini bahwa zuriyah daripada Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas nasab daripada Ubaidillah ya bin Ahmad bin Isa ini, ya ada yang sedang berusaha untuk, kalau bahasa yang trennya lagi dirungkatkan ya, dengan dalil-dalil yang mereka utarakan. Secara logika kalau kita orang awam masuk akal, karena memang di dalam argumen yang disampaikan itu kosong daripada nama Ubaidillah ini kurang lebih 550 tahun baru di situ nampak atau tercatat nama Ubaidillah putra Ahmad bin Isa. Namun para ulama an-nasabah dari ulama-ulama ahli nasab ini di dalam menentukan dia putra seorang atau bin siapa itu ada beberapa turuk, ada beberapa cara di dalam mengisbatkan nasab seseorang kepada orang tuanya. Di antaranya dengan suhra wal istiwal, kemasyhuran. Di antaranya lagi dengan disepakatinya oleh ulama an-nasabah, bahkan satu dari ulama nasab telah mengisbat orang tersebut merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Itu sudah cukup dijadikan sebagai dalil bahwa orang tersebut adalah keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang mengingkari nasab daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita sekarang berada di bulan Maulid. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ketika kita punya anak, kemudian anak kita buadernya luar biasa, ya dikata tuh sama orang, dasar lu anak anjing, yang marah siapa? Ya bapaknya, walaupun bapaknya tahu anaknya itu buadernya kayak apa, belingnya kayak apa, nakalnya kayak apa, berbuat mabuk dan sebagainya. Tapi kalau anaknya dibilang anaknya anjing, bapaknya maka tugas kita adalah berusaha untuk menjaga perasaan daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ingin kita jaga, menjaga daripada perasaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dampaknya sekarang ini merembet kemana-mana, ke Habib Umar lah, ke Habib Lutfi lah, dikatakan sebagai pembelokan sejarah, ya, dan lain sebagainya. Ini udah mulai nggak sportif, nggak ilmiah gitu loh. Kalau secara memang hukum yang ada di kita, ya kalau memang apa yang didakwahkan kepada Habib Lutfi, contohnya ya membuat makam palsu, mengganti nama dari makam tersebut, silakan dibuka. Karena itu ada nilai kebohongan, silakan dibuka secara hukum, nggak perlu keluar di dalam medsos ya. Tapi ketika di dunia nyata mereka nggak berani, silakan gugat Habib Lutfi, ajukan gugatan somasi, laporkan ke pengadilan, bawa data, silakan. Tapi faktanya mereka hanya berkoar. Intinya apa? Untuk menanamkan kepercayaan kebohongan kepada orang-orang seperti kita. Karena sesuatu yang kalau masif disebarkan, kebohongan kalau masif disebarkan, bertubi-tubi disebarkan, itu akan menancap di hati kita bahwa itu kebenaran. Sesuatu kebohongan yang dilempar ke publik berkali-kali, berulang-ulang, itu akan tertanam dalam diri kita bahwa hal tersebut adalah satu kebenaran.
kebenaran itu yang bahaya, apalagi bagi kita orang-orang awam. Jadi gampang udah sebar dan lain sebagainya, sehingga berita tersebut populer berulang-ulang, itu akan menjadi sesuatu yang dianggapan kita suatu kebenaran, padahal fakta dan kenyataannya ya belum diuji dan lain sebagainya. Maka kita ya sebagai orang-orang yang cinta kepada para ulama, pada dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak dari dzurriyyah Nabi yang akhlaknya ya kita lihat kurang baik dan lain sebagainya, ya nasehatin kalau bisa, jangan ditanggepin, nggak apa-apa ya, kalau bisa nasihat ya nasihatin, omelin ya, yang terpenting kita bicara tentang kebenaran, tapi kita tidak mengingkari ya, tidak mengingkari keturunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita melanjutkan tentang pembahasan fikih kita. Ya. Di sini dijelaskan far'un sunnah dukhulus salat binasyatin li'annahu ta'ala dammun tarikihi biqaulihi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Disunahkan bagi kita ketika kita ingin masuk dalam rangka untuk menjalankan ibadah sholat, disunahkan binasyatin dengan penuh semangat, dengan penuh ya semangat. Jadi jangan ibadah itu malas-malasan ya, lemes bawaannya, semangat, imbisat ya, dengan penuh persiapan fisik, pakaian dan lain sebagainya. Itu sunnah bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala dhammun ya, menghinakan kepada orang-orang yang ketika melakukan sholat dalam keadaan bermalas-malasan, tidak penuh semangat dan tidak menyambut ibadah sholat itu sebagai media dia berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah katakan idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik ketika mendirikan salat qamu kusala, mereka akan mendirikan salat dengan bermalas-malasan, el kasalu wal futuru wat tawani. Jadi salah satu ciri dari orang munafik dalam firman Allah Subhanahu wa taala ditegaskan adalah orang-orang yang ketika mendirikan sholat bawaannya malas. Al-futur itu kendor kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa Jawanya kendor. Ya. Ya, lemes lah gitu loh. Enggak ada semangat, enggak ada gairah di dalam menjalankan ibadah sholat. Karena keterpaksaan dia melakukan ibadah sholat, karena dia tahu hukumnya wajib, dia melakukan sholat karena ada dorongan terpaksa dalam dirinya. Itu diantara ciri-ciri orang munafik. Maka disunahkan bagi kita ketika kita ingin sholat dengan penuh semangat. Wa firagi qalbi, dan juga disunahkan untuk mengosongkan hati sebelum kita masuk ke dalam ibadah sholat minasyawagil, dari hal-hal yang menyibukkan kita, li'annahu aqrabu ilal khusyuk, karena hal tersebut ini akan lebih mendatangkan kita, mempermudah kita untuk melakukan sholat dalam keadaan khusyuk. Firagu qalbin minasyawagil, kosongkan hati kita dari hal-hal yang menyibukkan kita. Berarti sebelum sholat itu dilepasin dulu dari urusan dunia kita, kerjaan kita kalau yang belum selesaikan. Perut lapar ya, kalau memang ya sedang lapar banget, makan. Jangan ketika kita sholat yang kita ingat urusan dunia. Ini sunnah menyelesaikan, mengosongkan hati kita dari hal-hal yang menyibukkan kita pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kitab Hikam dikatakan kaifa yashtariku qalbun, bagaimana mungkin hati itu bisa mengeluarkan cahaya,
Bagaimana mungkin hati itu bisa menjadi bersih? Waswarul akwan muntabikun, sedangkan bentuk-bentuk daripada al-kaun, akwan itu jamak daripada kaun, sesuatu yang ada selain Allah ini ya terpatri di dalam hati kita. Dunia terpatri dalam hati kita, wanita terpatri dalam hati kita, semua yang wujud selain Allah itu terpatri dalam hati kita. Tidak mungkin hati kita akan bersinar, tidak mungkin hati kita akan bersih selama al-akwan ya, sesuatu yang ada ini dari selain Allah itu terpatri di dalam hati kita. Maka kuncinya bagaimana? Kuncinya bahwa ulama mengatakan bahwa semua yang wujud di dunia ini pada hakikatnya, pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak wujud. Wujudnya sesuatu ini dari dunia dan seisinya dikarenakan zat yang maha wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan dalam hati kita bahwa ini semua yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang tidak wujud. Hadirkan zat yang mewujudkan sesuatu yang wujud, yaitu Allah. Maka disitulah nanti hati kita akan terbuka, hijab-hijab yang menghalangi kita untuk ma'rifatullah akan terhilang dengan sedih-sedih. Tanda-tanda orang yang memiliki hati yang kotor, diantaranya dia mudah emosi, dia mudah stres, ya, dia mudah marah dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena yang namanya emosi kan berkaitan dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Misalkan barangnya diambil, maka dia akan marah ketika barangnya dia. Berarti di hatinya masih ada kecondongan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disakiti orang, harga dirinya direndahkan, dia merasa kecewa, sakit hati, marah. Ya, jadi berusahalah kita untuk meniadakan semua yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita, maka tidak ada sedikit pun dalam diri kita rasa kecewa, rasa sakit hati, marah, dendam dan lain sebagainya. Karena yang mengakibatkan kita marah, yang mengakibatkan kita sakit hati, karena di dalam diri kita, di dalam hati kita masih ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat yang sering kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya semuanya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kalau itu kita tanamkan dalam diri kita, emang itu dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Selesai urusan. Makanya amalan ibadah yang pahalanya begitu luar biasa, diantaranya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Al-afu. Faman afa wa asraha fa ajruhu ala Allah. Siapa orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, wa aslaha, bahkan dia mampu berbuat baik kepada orang tersebut, fa ajruhu ala Allah, maka pahalanya, balasannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan di dunia maupun di akhirat. Memaafkan orang itu sulit, Pak. Sulit, apalagi kalau kita sudah betul-betul sakiti. Apalagi ditambah kita berusaha berbuat baik kepada orang yang kita sakiti. Itu lebih sulit lagi. Mungkin kita memaafkan bisa, tapi kalau untuk berbuat baik, nanti dulu. Bahkan berteman aja, tahan dulu. Karena kita udah pernah disakiti. Maka contoh, baginda kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Maulid ini. Dan kita sudah sering dengar ceritanya bagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering diludahi, dilemparin kotoran. Satu waktu Nabi Muhammad ya ketika berjalan kok nggak ada yang ngeludahin, kok nggak ada yang lemparin kok kotoran. Ditanya kepada sahabatnya, ini orang yang biasa ngeludahin mana lagi sah? Nabi bukan nyukurin. Kalau kita mau syukur, kualat lo mau gua kan gitu ya. Kalau kita rasain lo mati bisa kalau ya
kuat. Tapi Nabi berusaha untuk memaafkan, bahkan Nabi berbuat baik kepada orang tersebut, memberikan hadiah kepada orang tersebut. Nah, itu sangat sulit. Kita bisa maafin orang udah alhamdulillah, apalagi ya kita dasari dengan berbuat baik kepada orang tersebut. Sebenarnya kuncinya di situ. Kalau kita punya masalah sama orang, tiap hari dia ngomongin kita, tiap hari dia nyakitin kita, kuncinya di situ. Ente maafin, ente datengin ke rumahnya, kasih duit segempok, besok dia diem. Coba, coba, malu udah dikasih duit, langsung gue ngomongin dia kan gitu, ya. Gampang, simple, gak usah banyak-banyak, kasih 100.000. Assalamualaikum, salam, senyum, ngobrol, minta maaf, pamit, kasih duit, buah, lebih bingung dia, ya. Buset deh ini orang, padahal kemarin gua maki-maki, ya. Itu caranya begitu. Besok gak akan dia ngatain kita lagi, gak akan dia nyakitin kita lah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali pelajaran kita ya. Jadi ketika kita ingin sholat, diantaranya yang pertama adalah untuk binasyad, yaitu dengan penuh semangat. Yang kedua, berusaha mengosongkan hati kita minasyawagil, dari hal-hal yang menyibukkan kita, karena hal tersebut ini bisa lebih mendatangkan kepada kekhusyuan. Wa sunna bihi fi sholatihi kulliha khusyu'un biqalbihi. Kemudian juga disunahkan di dalam sholat untuk berusaha khusyuk di dalam hati. Bi alla yahdura fihi ghairu ma huwa fihi. Caranya bagaimana? Dengan gambaran, yaitu kita tidak menghadirkan di dalam hati kita ghairu ma huwa fihi, selain yang ada di dalam rangkaian sholat. Nah, ini cara agar kita bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Bagaimana? Fokus dengan bacaan sholat kita, resapi, renungi makna yang kita baca di dalam sholat kita, dari mulai takbiratul ihram, doa iftitah, baca fatihah, baca surat, semuanya kita hayati makna-makna, kandungan-kandungan yang kita baca di dalam sholat, agar hati kita tidak disibukkan dengan urusan yang lain, terfokus pada bacaan ayat Al-Quran yang kita baca, terfokus pada bacaan yang kita baca di dalam sholat. Nah, itu cara mendatangkan kekhusyuan di dalam hati kita ketika kita sholat. Hukumnya sunnah. Dan ini dalam mazhab Syafi'i, namun sebagian ulama mengatakan bahwa khusyuk ini merupakan sesuatu yang wajib di dalam ibadah sholat. Diantaranya adalah pendapat daripada Imam Ghazali, ya, waqtarahu jam'un annahu syartun lis-shalah lisihhatis shalah. Bahwa sebagian ulama dari para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa khusyuk ini merupakan syarat dari sahnya sholat. Berarti kalau kita sholatnya tidak khusyuk, menurut sebagian ulama ini sholat kita tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Di antaranya qala hujjatul Islam, di antaranya adalah yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali fi bayani ishtiratil khusyu' wal hudur, di dalam menjelaskan tentang syarat-syarat khusyuk dan hudurul qalbi di dalam sholat. Dalilnya banyak. Dalil tentang bahwa khusyuk ini merupakan syarat di dalam sholat. Di antaranya anna adillatan dzalika katsira. Wa min dzalika liqaulihi ta'ala wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat lidzikri, karena mengingatku. Wa dhamirul amr al-wujub, karena di dalam kaidah fikih ketika di dalam Al-Qur'an itu ada makna perintah, perhatikan, yang tidak ada hal yang mengarahkan kepada makna mandub awil mubah, maka perintah di dalam firman Allah tersebut bi makna wajib, diarahkan kepada makna wajib. Contoh seperti aqimus shalah, itu kan bil amr, artinya dirikanlah olehmu salat. Allah perintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk mendirikan salat. Jadi ulama bersepakat bahwa perintah
Ya, perintah itu diantaranya fil amr. Fil amr itu kan makna perintah. Nah, ketika tidak ada dalil yang mengarahkan perintah tersebut diarahkan kepada makna sunnah, maka perintah tersebut maknanya mutlak bermakna wajib. Nah, pada ayat tersebut ini Allah katakan wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat olehmu li dzikri, karena mengingatku. Berarti salat ini dalam rangka kita mengingat Allah. Maka ketika kita salat lupa dalam mengingat Allah, yang kita ingat selain Allah, nah, berarti kita belum mendirikan sholat karena lidzikri. Nah, ini hujah yang pertama, dalil yang pertama di dalam ulama yang mengatakan bahwa khusyuk ini merupakan syarat daripada sahnya sholat. Nah, ini penting untuk kita pahami. Sedangkan al-ghaflah yaitu dzikr, bahwa lalai di dalam sholat itu kebalikan dari al-dzikri, mengingat Allah. Maka orang yang sholat dalam keadaan lalai berarti tidak dalam keadaan lidzikri, karena perintahnya aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat karena mengingatku. Berarti kalau Anda sholat tidak mengingatku, berarti berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara otomatis menurut Imam Ghazali sholat kita tidak sah. Makanya pendapat Imam Ghazali yang paling masyhur mengatakan orang sholat sendirian tapi khusyuk ini lebih afdal daripada sholat berjamaah tapi tidak khusyuk. Tapi mayoritas ulama mengatakan sholat jamaah tetap lebih afdal walaupun tidak khusyuk. Jadi jangan kita ikutin pendapat Imam Ghazali, anak kalau jamaah kagak khusyuk, apalagi bacaan imamnya udah kagak jelas, anak mah sholatnya sendiri aja khusyuk dari mana ya? Potongan kayak kita bisa khusyuk. Yang ada kalau kita ya sholat sendiri ya taruhan suratnya ditinggal, rukunya kalau dibaca pun paling sekali ya, malah seringan ditinggal. Sholat wajibnya tuh pengen cepat baca Fatihah langsung Allahu Akbar, ruku belum baca udah sami Allahu liman hamidah, cepet. Qobliyah ba'diyahnya pasti nggak dikerjakan. Tapi kalau jamaah ya namanya di masjid nungguin imam qomat, daripada nganggur kita sholat kan begitu, ada manfaatnya. Walaupun dorongan melakukan qobliyah karena daripada waktu kosong, atau lihat jamaah yang lain lagi sholat qobliyah, masa kita duduk aja ya kita sholat, walaupun dorongannya macam-macam, tapi tetap ya yang penting kita mendirikan sholat berjamaah. Jadi jangan ikut-ikutan Imam Ghazali ya, jangan ikut-ikutan Imam Ghazali. Nah, ini beliau makamnya beda. Kalau kita afdalnya berjamaah walaupun tidak khusyuk ya, karena sholat sendiri itu lebih tidak khusyuk. Nah ini kemudian wabi jawarihi, dan juga disunahkan di dalam sholat untuk khusyuk. Yang pertama tadi biqalbihi, dengan hatinya, wabi jawarihi, dan dengan seluruh anggota tubuhnya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i orang sholat bergerak lebih dari 3 kali gerakan, sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena orang dalam sholat dia bergerak 3 kali gerakan, itu menunjukkan orang tersebut tidak khusyuk di dalam anggota tubuhnya, nggak ada ketenangan. Itu bukan dalam hadis yang mengatakan bahwa sholat diantara yang batalkan sholat itu bergerak lebih dari 3 kali. Itu pun hanya mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain nggak batal, baru ya kadang mingkirin sesuatu habis sholat. Mazhab lain nggak batal, dalam mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak khusyuk di dalam anggota tubuhnya ketika sholat. Karena sunnah di dalam sholat itu khusyuk dengan hati kita, khusyuk juga dengan tubuh kita, anteng gitu, nggak gerak-gerak ya, anteng. Bi alaya ya basa bi ahadiha, dengan gambaran tidak bermain-main dengan salah satu anggota tubuhnya. Wa dzalika lisana ilai ta'ala bi kitabil aziz alafa
ilihi biqaulihi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena khusyuk di dalam sholat baik dengan hati dan anggota tubuhnya ini adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan di dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang di dalam sholatnya penuh dalam kekhusyuan. Khusyuk secara zahir, khusyuk secara batin. Coba deh praktekkan dari mulai wudhu kemudian ke sholat, pelan-pelan rasakan 3 hari 4 hari aja ya. Jadi benar-benar kita hayati makna sholat, itu akan ada pengaruh dalam kehidupan kita. Karena yang pernah saya sampaikan, cerminan keseharian kita itu ada di sholat. Orang sholatnya disiplin waktu, bagus di dalam sholatnya, tidak meninggalkan yang sunnah-sunnah, rapi dalam sholatnya, ini menunjukkan orang yang disiplin waktu, hidupnya teratur, hidupnya rapi. Tapi kalau orang sholatnya asal mau, ya, kadang awal waktu, kadang tengah waktu, sering-seringan akhir waktu, sunnahnya ditinggalin, yang penting sah. Nah, ini hidupnya semrawut orang, nggak jelas, ya, nggak punya pendirian, nggak disiplin waktu. Karena kesuksesan orang ya ketika dia bisa mengatur waktu, disiplin waktu, mengatur waktu, memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena para ulama kita itu mengajarkan, coba lihat di Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu mengajarkan kepada kita untuk mengatur waktu dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu diajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Buka itu, udah banyak terjemahnya di Google. Kitab Bidayatul Hidayah, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, ya. Itu diajarkan dari mulai kita bangun tidur, ngapain, apa yang kita lakukan ketika bangun tidur, kemudian sholat subuh, bahkan ketika kita ingin masuk kamar mandi, sebelum sholat subuh wudhu, mandi, sholat subuh berjamaah, ya, setelah berjamaah ngapain, sebelum isyraq, sampai isyraq ngapain, habis isyraq ngapain, sampai waktu duha ngapain, sampai zuhur ngapain, itu diajarkan. Dari awal itu detail diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam kita mengatur waktu di tujuannya apa? Agar tidak ada waktu kosong dalam diri kita, yang di situ ada kesempatan bagi setan dan nafsu kita untuk menghancurkan kehidupan ini. Karena kalau orang banyak nganggur, orang banyak kosong, waktu kosong, bengong, nah itu setan. Yang ada adalah wasawis, bisikan-bisikan syaitoniyah yang akan datang kepada kita. Udah begini aja. Karena waktu kita kosong. Tapi ketika kita isi dengan hal-hal yang baik, ya, baik itu bekerja, ibadah, nggak ada kesempatan bagi kita punya pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi sholat itu cerminan kehidupan kita. Orang yang disiplin waktu dalam sholatnya, apik dalam sholatnya, bagaimana menunjukkan orang tersebut orang-orang yang betul-betul bisa mengatur waktu dengan baik. Kenapa alasannya? Khusyuk ini merupakan hal yang sangat-sangat ditekankan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji bagi orang-orang yang sholat dengan penuh khusyuan, walintifai sawabis sholah bintifaihi, karena akan hilangnya pahala daripada sholat bintifaihi, dengan sebab tidak adanya kekhusyuan di dalam sholat. Pahalanya hilang. Sama seperti orang puasa, dia puasa nggak makan nggak minum tapi nggak bisa jaga mulutnya, puasanya sah tapi pahalanya hilang. Dia puasa nggak makan nggak minum tapi matanya nggak bisa dijaga, pahalanya secara fikih sah tapi pahalanya hilang. Sama seperti halnya kita sholat,
rukun-rukun yang sudah kita jalani dengan benar, syarat-syarat yang kita jalani dengan benar, tapi tidak ada kekhusyuan di dalam sholat kita, maka pahala sholat tersebut hilang. Lintifa isabis sholat bintifaihi, pahala ibadah sholat akan hilang disebabkan tidak ada kekhusyuan di dalam sholat. Kama dalat alai al-ahadits as-sahihah, seperti halnya yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekhusyuan di dalam ibadah sholat. Di antaranya kam min qaim hadduhu min sholati at-ta'ab wan nasab, berapa banyak dari orang-orang yang sholat namun bagian dari sholatnya hanya ta'ab wan nasab, capek dan lelah karena tidak khusyuk di dalam sholat. Laisa lil abdi min sholati illa ma aqala minha, tidak ada bagi seorang hamba di dalam sholatnya kecuali dari apa yang diangan-angankan. Maksudnya apa? Enggak khusyuk, yang didapatkan ya cuma angan-angan depan, karena tidak bisa menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Makanya sholat ini sesuatu yang sangat penting, satu hal yang menjadi identitas bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya pembeda antara kita dengan non muslim, sholat. Makanya di dalam sholat itu ada rangkaian-rangkaian yang memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yang sifatnya ta'abudi, ya, yang sifatnya kita harus tunduk dan patuh atas perintah Allah, nggak perlu protes bersolat. Kenapa harus madhab kiblat? Kenapa harus baca Arab? Nah, itu namanya ta'abudi. Kita harus tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa harus bertanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Itu sudah perintah Allah. Kita seorang hamba taat dan tunduk atas perintah Allah. Tentang hikmah daripada ibadah sholat tersebut, itu nanti akan Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah berikan ketenangan jiwa di dalam kehidupan kita. Wali anna lana wajhan ikhtarahu jam'u annahu syartun lis-sihah, dan karena sesungguhnya bagi kami, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah, ada sebagian ulama yang memilih bahwa khusyuk itu merupakan syartun lis-sihah, merupakan syarat daripada sahnya sholat. Mimma yahsulu al-khusyuk istidharuhu annahu baina yadayil malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Di antara perkara yang bisa mendatangkan kekhusyuan yaitu istidharu annahu, berusahanya dia mendatangkan di dalam hatinya dia bahwa dia sedang menghadap kepada malak muluk, pemilik daripada kerajaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi ya'lamu as-sirra wa akhfa, yang mana Allah ini mengetahui sesuatu yang tersembunyi, bahkan sesuatu yang ada dalam hati kita yang belum kita utarakan. Pahami, Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha pemilik segala-galanya. Allah mengetahui sesuatu yang tersembunyi, bahkan sesuatu yang masih ada dalam kerentak hati kita. Nah, kalau kita sudah meyakini itu semua, ilok ketika Anda menghadap Allah, Anda palingkan hati Anda dari Allah, kan berarti kebangetan. Nah, itu cara pertama, yakini bahwa Allah itu zat pemilik segala-galanya, bahwa Allah maha mengetahui atas sesuatu yang tersembunyi, bahkan yang ada dalam hati kita Allah maha mengetahui. Maka kalau kita sudah yakin, sholatlah Anda dengan penuh khusyuk, karena Anda sedang berhadapan dengan zat yang maha mengetahui. Yang pertama, cara untuk mendatangkan kekhusyuan di dalam diri kita. Wa annaka rubbama tajalla alaihi bil qahri adamil qiyam bi haqqi rububiyyatihi faradda alaihi salatahu. Dan di antaranya lagi
Agar kita bisa mendatangkan kekhusyuan dalam diri kita adalah berusahanya kita tadi mempersiapkan diri kita sebelum kita melaksanakan sholat, ya, yaitu mengosongkan semua yang berkaitan dengan urusan dunia kita. Selesaikan dulu, rapikan dulu, kosongkan dulu. Jadi kalau bahasa anak itu letakkan dulu itu kerjaan Anda, letakkan istri Anda, letakkan uang Anda, letakkan kendaraan Anda. Udah letakkan semua, kosongkan hati kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sholat itu diawali dengan kita berwudu. Wudu itu bagian daripada toharo. Toharo itu artinya bersuci, berarti mensucikan zahir dan batin. Yang sering saya katakan, tidak mungkin Allah akan menerima amalan ibadah seorang hamba sementara hati hamba tersebut dalam keadaan kotor. Maka ketika kita sholat diwajibkan bersuci karena kita ingin menghadap Zat yang Maha Suci. Kalau udah sama-sama suci, kita suci menghadap Zat yang suci, sinkron, cepat naiknya, cepat tembusnya, ya, untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ya, kita semua berusaha untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berusaha memperbaiki amaliyah kita, terutama sholat kita, agar apa yang telah kita usahakan yang dengan penuh kelelahan, capek dan lain sebagainya tidak sia-sia, betul-betul mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa al-qudri unda wa dzakara bil wafiqna fikum lima tartabi qawlan wa fi'lan kurama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhillat qawla ma nakhdhu bil khair wa nuqfa kulla syarban wasrif lana kulla su'ud wa abdira birida min kaloi rabbi ana rabbana kulla biyun qabla an ta'tiyana rasulul madad waghfir wastur anta akraman syatar wa salatullahi taqsal mustafa minal haqqika ana wal wafa bi kitabina sisifa walal ali kiramin syurafa wa sahbil ma'asabil warallahu mahdina bi hudak waj'alna iman sabil taqwala tuwalina waliyang siwak wala taj'alna iman khalafa amrak wa asyaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim rabbika basmanakallahumma wa tahiyyatu biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.